Setiap muslim pasti mendambakan pergi umroh ataupun haji. Begitu juga Fiona yang ternyata baru sekali menginjakkan kaki di depan Ka'bah. Berbagai perasaan berkecamuk di hati melihat wujud kebesaran Allah nyata berdiri tegak di hadapannya. Yang pasti nangis gitu, maksudnya ya nggak percaya aja kok tiba-tiba udah ada di depan mata gitu Ka'bah gitu ya. Yang pasti pertama kali tuh nangis, terus masuk masjid cuman selama ini ngeliat di TV, di gambar, terus sebetulnya bisa masuk ke dalam situ. Pemirsa, Peggy Melati Sukma mempunyai cara unik untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-29. Apakah Peggy Melati Sukma akan merayakannya dengan serba wah dan serba gemerlap? Namun sebelumnya kita harus mengetahui dulu mengenai para artis yang kontan menghilang semenjak mereka berumah tangga. Misalnya Ira Suara. Apakah Ira Suara dilarang bergoyang oleh suaminya? Tapi pemirsa, kita saksikan terlebih dahulu pesta unik ala Peggy Melati Sukma. Inilah Gospot, gosip terdepan seputar orang ternama. Di hari ulang tahunnya yang ke-29, Peggy merayakannya di tempat kumuh bersama orang-orang sederhana. Peggy membagikan sembako kepada sekelompok warga di Jatinegara, Jakarta Timur. Kawasan Jatinegara memang dikenal sebagai kawasan rawan banjir. Kini mereka begitu sumringah karena Peggy membanjiri mereka dengan sembako gratis. Karena kebetulan minggu ini gue ulang tahun, jadi gue punya nawa itu pengen minta agar bisa membagikan sembako atau beras tersebut di lokasi-lokasi di mana ada anak-anak yatim piatu atau anak-anak kurang mampu yang menjadi binaan Yayasan Prakarsa. Tak hanya orang-orang kecil ini yang dapat surprise dari Peggy. Peggy juga dapat surprise dari mereka. Begitu sampai di sini malah ada yang bikinin tumpeng, ada yang nyanyi selamat ulang tahun. Jadi ya surprise, kami datang untuk berbagi, tapi aku diberikan juga suatu kebahagiaan di sini ya. Terima kasih banyak. Perasaannya ya kalau kita dapat surprise tentunya kita bahagia karena kita merasa bahwa masih ada orang yang mempedulikan kita. Tak banyak artis yang ikut merayakan ultah Peggy. Satu-satunya yang hadir adalah Ussy Sulistyowati. Tahukah Ussy dengan acara surprise buat Peggy? Peggy, selamat ulang tahun. Semoga makin sukses, panjang umur, cita-citanya semua penuhin. Dan cepat-cepat diresmiin ya sama Zaki. Peggy tampak begitu bahagia berada di tengah-tengah orang biasa ini. Tetapi rasanya ada yang janggal. Kok Teuku Zacky tak kelihatan batang hidungnya? Jangan-jangan Zacky lupa dengan ulang tahun kekasihnya. Terus habis pengajian kita doa bersama dan semua saling kasih kado sama makan makanan kecil gitu. Terus dia kasih kado, bungkusannya kecil. Isinya tuh satu set ini alat-alat untuk spa. Katanya biar aku kalau lagi stres bisa spa. Adakah kejutan lain dari Zacky yang selama ini begitu ditunggu-tunggu oleh Peggy? Misalnya saja kata-kata yang maknanya lamaran dari Zacky. Doa bersama aja, doa bersama, mudah-mudahan rencana kita bisa terwujud dalam waktu dekat gitu aja. Bicara soal dunia dangdut, pasti tak pernah lepas bicara soal goyangnya. Begitupun Ira Suara yang namanya mencuat sejak goyang dahsyat dan suara merdunya kerap menghiasi salah satu acara dangdut di sebuah televisi swasta. Rencana ke depan saya buat album ya, karena kita sekarang masih dalam masa pengumpulan materi lagu. Dan rencananya juga pengisian perut. Bukan hanya pengisian suara, tapi rencana program hamil tahun ini juga. Bagi Ira, program punya anak tidak kalah pentingnya dengan pembuatan album baru, bahkan mungkin jauh lebih penting dari semuanya. Tapi sebagai seorang entertainer yang memiliki ritme kerja yang tidak beraturan, untuk pelaksanaannya pasti tidaklah mudah. Kadang nonton, terus kadang jalan sama anak aja. Dalam pernikahan, kecemburuan adalah hal yang wajar. Apalagi jika salah satu memiliki pergaulan yang relatif lebih luas dan memiliki nama yang lebih populer. Tapi ternyata Cecep adalah tipe lelaki yang sangat pengertian dan tidak cemburuan. Bahkan sebaliknya, justru Ira Suara yang lebih sering cemburu pada suaminya. Enggak, dia orangnya tenang, walaupun dia cemburu, tapi dia orangnya diam gitu ya. Enggak, asik, orangnya asik aja. Justru saya yang cemburu. Kadang dia suka ngomong orang jelek aja kok dicemburuin. Mungkin karena sayang kali ya. Pemirsa, banyak istri yang merasa dirinya dipasung oleh suaminya karena hanya boleh bekerja di dapur. Namun banyak juga istri yang merasa terhormat karena diberikan sebuah daerah kekuasaan yang bernama dapur.
Pemirsa, langsung saja kita ke Luna Maya yang ternyata antusias sekali ketika diajak jalan-jalan ke Ragunan. Apakah ada cowok-cowok ganteng di Ragunan? Jangan berpikir macam-macam dulu pemirsa, karena ternyata Luna sedang mengemban tugas yang sangat mulia, yaitu menjadi Duta Badan Pangan Dunia. Namun sebelumnya kita saksikan terlebih dahulu berita dari Eko Patriona dan Fiona Rosalina yang baru saja pulang dari ibadah umroh. Pemirsa, inilah Go Spot. Eko Patrio dan Fiona Rosalina hari Minggu kemarin terlihat berada di Bandara Soekarno-Hatta. Dengan berbalut pakaian muslim, Eko dan Fiona berjalan santai keluar dari terminal kedatangan luar negeri. Pasangan suami istri ini rupanya baru mendarat di Jakarta setelah seminggu lalu mengikuti perjalanan umroh ke Tanah Suci. Awak Gospot langsung saja menghampiri keduanya yang sepertinya terlihat kaget melihat beberapa wartawan infotainment menunggu kepulangan mereka. Dari dulu pun juga kalau untuk ibadah saya emang tidak ingin ada saling mengekspos, takutnya kita berdua ada unsur ria apa segala macam, ibadahnya jadi berkurang. Setiap muslim pasti mendambakan pergi umroh ataupun haji. Begitu juga Fiona yang ternyata baru sekali menginjakkan kaki di depan Ka'bah. Berbagai perasaan berkecamuk di hati melihat wujud kebesaran Allah nyata berdiri tegak di hadapannya. Ya pasti nangis gitu, maksudnya ya nggak percaya aja kok tiba-tiba udah ada di depan mata gitu Ka'bah gitu ya. Yang pasti pertama kali tuh nangis, terus masuk masjid cuman selama ini ngeliat di TV, di gambar, terus sebetulnya bisa masuk ke dalam situ. Terus biasanya kita sholat menghadap kiblat gitu ya, semua menghadap kita di depannya Ka'bah gitu, itu buat aduh udah deh. Apa kalau bahasa Inggrisnya exciting banget sih gitu. Jangan niat umroh kali ini mau nganterin Fiona ya, karena emang Eko umroh udah, haji juga udah, terus kelihatannya pengen ngajak istri yang terbaik biar next kalau diajak haji lebih nikmat udah gitu lah. Udah ngerti, dan insya Allah lah kalau dia mau ada niat haji tahun depan atau next kapan, mereka udah istri udah siap, itu aja sih. Biasanya orang yang baru pulang haji atau umroh punya cerita menarik soal kejadian ajaib yang mereka temui di sana. Eko pun punya satu cerita yang ingin ia bagikan ke pemirsa Gospot. Kejadian cuma satu, setiap kita mau melangkah, setiap kita mau berusaha, alhamdulillah dikasih kesempatan dan dimudahkan gitu. Misalnya Janjim Ajar Aswad sekarang ini susah gitu, walaupun sepi kelihatannya besok aja malam subuh gitu. Katanya alhamdulillah dia baru bangun tidur jalan ke Ka'bah langsung bisa cium Ajar Aswad gitu loh. Eko yang tiba-tiba besok aja setelah istri itu bisa juga. Alhamdulillah semua tercover. Di hari yang sama, Luna Maya dan Ade Rai berpartisipasi dalam program berjalan bersama di Kebun Binatang Ragunan. Kedua artis dari lingkup komunitas yang berbeda ini bergabung dalam program Perang Melawan Kelaparan, program penggalangan dana bagi anak-anak Indonesia yang kekurangan pangan. Jalan bersama di bawah terik matahari pagi sepanjang 5 km ini membuat wajah Luna Maya berhias peluh. Berbeda sekali dengan penampilan sehari-hari model dan pemain sinetron ini. Udah lama banget nggak ke kebun binatang, jadi agak-agak excited lah, agak seneng banget. Antusiasme Luna juga dirasakan Ade Rai. Pria bertubuh besar dan penuh otot ini sangat peduli dengan penyakit busung lapar yang terjadi di Indonesia. Kalau saya rasa sih Indonesia pada dasarnya tantangannya begitu banyak, bukan hanya masalah kelaparan, masalah hal yang lain ya. Jadi masalah karakter ya, masalah moral dan sebagainya. Jadi bukan cuma krisis ekonomi saja, tapi sekarang udah krisisnya multidimensi. Menurut Ade Rai, negeri ini butuh pembenahan di segala bidang. Bayangkan, di satu sisi Ade Rai bisa membentuk badannya hingga berisi dan berotot. Sedangkan para penderita busung lapar, hanya perutnya saja yang berbentuk namun kekurangan gizi. Untuk itu, Ade Rai menghimbau masyarakat untuk memulai perbaikan dari diri sendiri. Itu jadi tantangan kita bersama. Kita mulai dari diri sendiri, saya rasa mulai dari hal yang kecil saja, dari keluarga kita yang paling gampang, gimana caranya bisa mengatasi masalah-masalah ini. Kadang kita terlalu muluk-muluk berbicara mau meningkatkan pendidikan di masyarakat seluruh Indonesia, tapi kitanya sendiri mungkin tidak sekolah gitu, atau mungkin kita ingin memotivasi orang untuk hidup sehat, tapi mungkin adik kita
atau kakak kita atau saudara dekat kita, lingkungan kita justru mungkin banyak yang terlibat narkoba. Sebagai duta, langkah konkret apa yang akan dilakukan Luna Maya untuk memerangi kelaparan? Dan sudah sejauh manakah keseriusan Luna sebagai duta program penggalangan dana ini?